melakukan sholat sunnah. Ada 5 waktu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah yang bagaimana? Dikatakan sholat sunnah yang memiliki sebab kejadian sholat sunnah tersebut, akan tapi sebabnya diakhirkan. Sebabnya di akhir. Jadi ada yang namanya sholat sunnah ini, sholat sunnah yang terjadi. Jadi kita sholat sunnah itu karena sebabnya di awal. Karena sebab di awal, maka kita sholat sunnah. Ada juga kita sholat sunnah itu karena sebab dan kejadiannya, sebab dan sholatnya kita itu barengan sama kejadiannya. Ada juga sholat sunnah itu sholat duluan, baru sebabnya di akhir. Kenapa sih ente sholat seperti ini? Karena sebabnya seperti ini. Karena terjadi sebab ini, baru kita sholat ini. Ada juga sebabnya di awal, sholatnya di akhir. Ada juga sholat dan kejadian itu berbarengan. Makanya yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud di sini adalah sholatnya duluan, akan tetapi sebabnya di akhir. Itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat di 5 waktu tersebut. Jadi perhatikan. Sholat sunnah itu terbagi menjadi 4. Sholat sunnah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, sholat sunnah yang dimana sholat sunnah yang kejadian dan sholatnya itu berbarengan. Jadi sebab terjadinya sholat tersebut sama perilaku sholatnya itu berbarengan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebab terjadinya sholat tersebut terjadi di awal dan sholatnya di akhir. Itu yang kedua. Jadi sholat kejadiannya di awal, sebabnya di awal, baru dilaksanakannya sholat. Itu yang kedua. Yang ketiga, sholat sunnah yang ketiga, sholat duluan, kejadiannya terakhir. Jadi sebab terjadinya sholat itu di akhir. Jadi setelah sholat. Itu yang ketiga. Sholat sunnah yang keempat adalah sholat sunnah tidak terikat dengan sebab. Jadi kalau mau sholat aja tanpa niat atau tanpa kejadian yang terikat di situ. Yang dinamakan sholat sunnah mutlak. Sholat terserah kalau mau sholat apa. Nggak ada niat, kan tapi dia melakukan sholat sunnah. Maka di 5 waktu ini yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sholat yang sebabnya di akhir. Jadi yang 3 tidak diharapkan, yang diharapkan hanya 1 sholat sunnah, yaitu sholat sunnah yang sebabnya di akhir. Berarti sholat sunnah dulu, baru sebabnya di akhir. Salam. Dikatakan di sini tahrumu sholat allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala mugharinun fi khamsati awqat. Dikatakan sholat sunnah yang diharamkan untuk melakukan sholat pada 5 waktu ini adalah yang pertama, waktu yang pertama adalah inda tulu'i syams hatta tartafi'a qadra rumah. Al-makna anna al-awwala min awqati allati tahrum fiha as-shalah sabiqah waqtu isfirar syams. Mustamiru tahrimu ila an tartafi'a qadra sabab atau takriban fi yadhhar lana. Maka dikatakan waktu yang pertama yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah waktu di antara sebelum azan zuhur. Sebelum azan zuhur itu ada yang dinamakan waktu istiwa. Apa itu waktu istiwa? Waktu sebelum daripada azan zuhur mungkin sekitar 15 menit. Jadi antara matahari berdiri tegak sampai tergelincir sedikit. Itu waktu sebelum masuk waktu zuhur. Maka di waktu tersebut
diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk melakukan sholat sunnah. Maka dikatakan wa indal istiwa fi ghairi yaumil jum'ah hatta tazul. Ya, akan tapi dikhususkan untuk waktu Jumat ya maka tidak diharamkan. Dikhususkan untuk waktu Jumat dan tidak diharamkan untuk melakukan sholat di waktu tersebut. Ya, paham? Jadi selain daripada waktu Jumat, kita tidak boleh melaksanakan sholat sunnah ketika waktu antara 10 menit sampai 15 menit ya, dari waktu sholat zuhur ya. Sampai azan zuhur ya, baru kita boleh melaksanakan sholat sunnah. Jadi sebelum masuk daripada waktu zuhur 10 atau 15 menit ya, kita ambil aja paling terakhir 15 menit. Maka jangan melakukan sholat sunnah yang sebabnya di akhir. Nanti kita bahas apa itu sholat sunnah sebabnya di akhir. Tapi pahami dulu, tidak boleh melakukan sholat zuhur, sholat sunnah ya sebelum masuk waktu zuhur ya, kurang lebih 15 menit. Nah. Dan juga waktu pertama kali matahari terbit, ya, waktu pertama kali matahari terbit ya, sampai hampir berada di atas kepala. Ya, ini waktu ya, di antara waktu setelah subuh ya, sampai waktu terbitnya matahari. Ya, jadi matahari itu ya, ketika terbit ya, dia naik ke atas ya, sampai sebelum dia naik benar-benar sejajar di antara kepala kita. Ya, maka disitulah waktu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat sunnah. Ya, jadi ya, makanya di antara waktu subuh itu, setelah sholat subuh itu nggak ada namanya sholat sunnah ba'diyatu subuh, nggak ada sholat sunnah ba'diyatu subuh. Karena kenapa? Karena waktu tersebut diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk melaksanakan sholat sunnah sampai waktu isyraq. Ya, sampai waktu isyraq. Kapan itu waktu isyraq? Ya, waktu isyraq adalah waktu di mana waktu tersebut ya, awal daripada terbitnya matahari. Jadi matahari itu pertama terbit itu nggak langsung naik ke atas. Ya, dia itu ya, step by step, maksudnya sedikit demi sedikit. Ya, ketika terbit matahari pertama kali, ya, maka itu adalah waktu isyraq. Sampai ya, benar-benar matahari itu hampir sejajar sama kepala. Jadi proses antara awal matahari terbit sampai benar-benar naik sedikit ke atas, ya itu sekitar 40 menit prosesnya. Ya, maka itu ya, waktu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat sunnah. Waktu yang ketiga, jadi waktu yang pertama tadi adalah waktu zuhur kurang 15 menit. Itu diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat sunnah. Ya, waktu yang kedua adalah ya, waktu sebenarnya ketika matahari terbit sampai benar-benar matahari itu hampir sejajar sama kepala kita. Makanya ya, waktu yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disunnahkan Rasulullah untuk melakukan sholat sunnah, yaitu kalau kita sekarang ini ya, sekitar jam 7 kurang 10 menit. Jam 7 kurang 10 menit boleh melakukan sholat sunnah. Jadi setelah sholat subuh ya, sampai jam 7 kurang 10 menit. Jam 7 kurang 10 menit. Atau kalau mau bagus lagi, ya tunggukan sampai benar-benar jam 7. Ya, sampai benar-benar jam 7 baru kita melaksanakan sholat sunnatul isyraq. Waktu yang ketiga ya, adalah wa indal istirari hatta taghrub. Waktu yang ketiga adalah ya, waktu sebelum terbenamnya matahari. Jadi setelah sholat asar itu diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat sunnah, dan waktu ketika waktu matahari itu ya langit itu kuning-kuningan atau sedikit kuningan sama kemerahan. Jadi kalau matahari ingin terbenam itu matahari itu agak kuning, ya benar. Waktu asar mau maghrib itu ya, matahari itu mengeluarkan cahaya warna kuning. Sehingga proses dia terbenam, maka disitulah waktu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat
sholat sunnah. Nggak boleh sholat sunnah. Nah, nggak boleh sholat sunnah di waktu tersebut. Ya, karena kenapa sih nggak boleh sholat sunnah? Ya karena ketika di waktu tersebut, ya waktu terbitnya matahari, ya atau sunrise, ya waktu sunrise sama waktu sunset, waktu terbenamnya matahari, mungkin kalau sunrise, ya sunrise itu terbit kan, terbitnya sunrise, sunset terbenam. Waktu sunrise sama sunset itu ya adalah waktu di mana ya, jin-jin di dunia ini ya, berkeliaran dan menontonin daripada waktu proses tersebut. Jadi setan sama iblis itu senang ya, ketika matahari itu terbenam. Ya, sama ya, jin dan setan itu senang ya, ketika matahari itu awal-awal terbit. Makanya ya, Rasulullah SAW mengatakan haram melakukan sholat sunnah di waktu tersebut ya, karena ditakutkan kita seakan-akan menyembah daripada setan. Makanya kalau ada orang yang senang lihat sunrise sama sunset itu berarti dia teman setan, ya, karena setan senang sama waktu-waktu tersebut. Makanya diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, untuk melakukan sholat sunnah di antara ketika matahari mengeluarkan cahaya kekuningan sampai terbenamnya matahari atau pada saat masuk waktu maghrib. Nggak ada yang namanya sholat sunnah, nggak ada asar itu nggak ada. Ya, sholat sunnah nggak ada asar itu tidak ada. Paham? Itu waktu yang ketiga. Waktu yang keempat, ya, sama waktu yang keempat ini gabung sama waktu yang pertama, ya, sama waktu yang kedua. Ya, waktu yang keempat ini ya, hampir gabung sama waktu yang kedua karena ya, prosesnya itu sama sampai waktu isyraq. Prosesnya itu sampai sama dengan waktu isyraq. Hanya saja ya, ketika di waktu kedua tadi yang kita bahas, ya, ketika matahari terbit benar-benar sampai hampir sejajar dengan kepala kita baru boleh melaksanakan sholat sunnah. Ya, kalau waktu yang ini ya, ketika ya, terjadinya haram itu ketika setelah melaksanakan sholat subuh, ketika selesai ya, atau setelah melaksanakan sholat subuh. Kapan dikatakan? Ya, wa ba'da sholati subhi hatta tatlu'u syams. Ya, setelah melaksanakan sholat subuh sampai terbitnya matahari. Ya, makanya beda waktu yang ini sama waktu yang kedua tadi apa? Ya, kalau waktu yang pertama tadi ya, ketika proses matahari terbit. Ya, kalau waktu yang kedua ini yang kita bahas, ya, kalau waktu yang keempat ini ya, ketika matahari awal terbit. Jadi setelah sholat subuh sampai matahari awal terbit, maka itu diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan sholat sunnah. Sampai disambung sama waktu yang pertama tadi adalah sampai matahari prosesnya benar-benar naik sejajar hampir ke atas kepala. Makanya para ulama itu menggabungkan dua waktu ini. Jadi setelah sholat subuh sampai sekitar jam 7 kurang 10 baru boleh melaksanakan sholat sunnah isyraq. Paham? Jadi waktu ini ya, waktu yang hampir sama. Ya, hanya saja ya, waktu yang diharapkan ini setelah sholat subuh sampai matahari terbit, maka disambung lagi sama waktu yang pertama tadi dari awal matahari terbit sampai matahari naik sedikit. Nah, itu proses waktu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan sholat sunnah. Jadi waktu yang pertama ya, sama waktu yang keempat ini hampir sama. Bisa kita gabungkan dari setelah sholat subuh sampai ya, terbitnya matahari ketika matahari naik. Hanya saja ketika diharapkannya di waktu yang keempat ini, ya, waktu setelah sholat subuh ini, kapan diharapkannya? Ketika diharapkannya itu ketika setelah melaksanakan sholat subuh. Jadi kalau belum sholat subuh belum diharamkan. Jadi kalau belum melaksanakan sholat subuh, ya belum diharamkan. Maksudnya bagaimana? Ya, cara mentelaah antara waktu kedua waktu ini. Ya, ketika matahari berjalan terbit, ya sama matahari terbit. Ya, setelah sholat subuh sama matahari terbit. Cara mentelaahnya bagaimana? Kapan diharamkan? Ya, cara mentelaahnya, contoh, waktu yang pertama tadi ketika matahari
di perjalanan. Ya, bahasa mudah itu ketika di perjalanan matahari ingin naik. Kalau di waktu yang ini, ya, waktu setelah sholat subuh. Maksudnya bagaimana? Ya, setelah orang tersebut selesai melaksanakan sholat subuh, ya barulah setelah sholat subuh tersebut diharapkan untuk melaksanakan sholat sunnah sampai waktu terbit matahari. Baru setelah terbit matahari, ya, diharapkannya lagi waktu pertama, ya sampai di perjalanan, ya matahari terbit sampai ke atas. Ya, paham? Tapi kalau seandainya saya belum sholat subuh, boleh tidak saya melaksanakan sholat sunnah? Boleh. Ya, karena ya, waktu yang pertama berbeda sama waktu yang sekarang, waktu yang keempat ini. Karena waktu yang pertama itu diharapkannya ketika matahari perjalanan. Tapi waktu yang keempat ini diharapkan ketika matahari, ketika kita selesai melaksanakan sholat subuh. Paham? Jadi kalau seandainya ada fulan yang sholat subuhnya hampir mendekati jam 6, tapi belum terbit matahari, maka ketika dia melaksanakan sholat sunnah itu tidak masalah. Ketika dia melaksanakan sholat sunnah tidak masalah. Bagaimana contohnya, Beb? Ya, bagaimana contohnya? Contohnya, ya, kalau seandainya dia sholat subuh itu hampir jam 6, contoh. Hampir jam 6 itu waktu matahari ingin terbit. Waktu matahari ingin terbit. Boleh tidak melaksanakan sholat sunnah 12 subuh? Karena sholat sunnah 12 subuh ini adalah ya, sholat dulu, tapi sebabnya terakhir. Ya benar. Ya, sholat subuh dulu, baru sebabnya terakhir. Boleh tidak melaksanakan sholat subuh? Boleh. Ya, boleh melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Karena kenapa? Karena sebab diharamkannya kita belum melaksanakannya. Kita belum sholat subuh kok. Maka kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Tapi kalau seandainya ya kita sholat subuhnya ya ketika matahari mau terbit di waktu pertama tadi, ya matahari di perjalanan mau terbit, belum sholat subuh nih, boleh tidak melaksanakan sholat qobliyah subuh? Maka tidak diperbolehkan lagi ya melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, karena diharapkannya sekarang bukan karena pekerjaan sholat subuhnya, tapi diharapkannya karena matahari di perjalanan ingin naik ke atas. Bisa dipahami? Karena ulang sekali lagi, ya, cara membedakan waktu kedua ini, ya karena waktu kedua ini digabung sama para ulama. Ya, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, ya man sholat subuh bil jamaah, ya barang siapa yang sholat subuh berjamaah, wajalah safil musola, ya, dan mereka itu duduk di tempat sholatnya. Jadi walaupun yang penting sholat berjamaah, mau sholat berjamaah di masjid afdol, ataupun di musola lebih baik, ataupun di rumah nggak masalah. Yang penting dia sholat subuh berjamaah, mau sholat subuh sama istrinya, sama anaknya, ataupun di masjid nggak masalah. Yang penting sholat subuh berjamaah. Wajalah safil musola, ya, dan mereka itu duduk di tempat sholat mereka. Maksudnya nggak melakukan hal-hal yang lain, dan duduk ya, di tempat sholat mereka, di tempat mereka sholat. Wa yadhkuruna Allah Ta'ala hatta tatlu asyams. Ya, dan mereka itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya matahari. Maksudnya apa? Sampai ya, matahari itu terbit seperti yang diharapkan tadi di waktu yang kedua tadi. Jadi waktu yang keempat yang saya baca tadi, setelah sholat subuh ya, sampai ya, terbitnya matahari. Ya, mereka zikir sama Allah, ya, ataupun hadir majelis taklim, ataupun baca Al-Quran, ataupun murajaatul kutub, ya, mengulang pelajaran agama. Nah, intinya yang berbau-bau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ Rasulullah menyuruh kita sholat. Ya, akan tapi engkau berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika matahari terbit, ya dikatakan tadi sampai matahari terbit, ya tsumma yusolli rakaatain. Kemudian ya ada waktu kedua yang diharapkan, ada waktu pertama yang diharapkan tadi apa? Ketika ya waktu matahari perjalanan. Makanya ya, kita itu sebelum kita memahami hadis itu, ya kita itu harus memahami lugha, ya ilmu bahasa, ilmu nahwu. Ya karena kenapa? Ya, karena ilmu nahwu itu penting untuk mengerti
mengartikan atau memahami daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa nggak dikatakan di dalam hadis? Ya, jadi ilmu nahwu itu ada yang namanya thumma, ada yang namanya fa. Ya, ada perkataan thumma, ada perkataan fa. Ya, berbeda keduanya apa? Ya, kalau perkataan fa, ya maka dilaksanakan itu langsung. Dilaksanakannya itu langsung. Tapi kalau dengan perkataan thumma, maka ada jarak atau waktu yang senggang sedikit. Ya, maka di hadis tersebut ya, ketika ya wa Allah taala hatta tatlu'a syams. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya matahari. Berarti di awal matahari terbit. Di waktu yang kita bahas ini waktu yang keempat tadi. Ya, thumma ya kemudian ada jenjang waktu sedikit yusolli raka'atain. Ya, kemudian ya, ada jenjang sedikit mungkin 2 atau 3 menit atau 5 menit. Ya, mereka langsung melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Berarti apa? Berarti masuk di waktu yang pertama kita bahas tadi, ketika matahari perjalanan ingin naik ke atas. Paham? Ya, kalau di hadis Nabi, kalau seandainya nggak pakai kata summa, kalau seandainya wa Allah taala hatta tatlu'a syams fa yusalli raka'atain. Itu beda lagi artinya. Kata kalau seandainya pakai fa, berarti kata Nabi ya, ketika matahari terbit langsung melaksanakan sholat. Ya, tapi Nabi mengatakan summa yusalli raka'atain. Kemudian kau tunggu sedikit, ya baru kau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Makanya orang nggak mungkin bisa paham hadis atau paham baca kitab kalau nggak mengetahui daripada ilmu bahasa. Ya, nah, mungkin mereka bisa memahami hadis. Jadi waktu di antara waktu yang pertama tadi sama waktu yang keempat, yaitu jaraknya beda sedikit. Makanya para ulama itu ya mereka itu kalau sudah setelah melaksanakan sholat subuh, ya mereka itu duduk zikir ataupun baca Quran ataupun mengajar, ya, ataupun murojaah, ya mengulang hukum-hukum yang mereka baca di kitab sampai terbitnya matahari dan naiknya matahari, ya, sampai hampir ya, sejajar dengan kepala, ya, baru mereka melaksanakan sholat sunnatul islam. Ya, baru mereka melaksanakan sholat sunnatul islam. Maka ya orang yang melaksanakan seperti ini, yang menjaga waktu subuhnya, yang menjaga daripada waktu subuh sampai waktu isyraq, mereka mendapatkan pahala dikatakan Nabi Muhammad SAW, ya falahul ajr. Mereka mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala kal haji wal umrah tamatain. Ya mereka mendapatkan pahala seperti orang yang haji dan orang yang umrah, ya pahalanya itu secara sempurna didapatkan sama orang tersebut. Ya, maka jangan tidur di antara waktu ini, jangan tidur. Haji mah jangan tidur. Ya, jangan tidur. Kalau nggak mau ibadah minimal duduk, ya jangan tidur. Mau merokok, mau ngopi nggak masalah. Kalau orang-orang tua kita dulu, kalau dia setelah sholat subuh itu mereka nggak tidur. Walaupun mereka nggak ibadah, minimal mereka nggak tidur. Ya, mereka itu minimal baca Quran. Pernah lihat bapak-bapak kalian baca Quran? Kalau subuh-subuh, mereka itu menghindari waktu tidur. Ya karena kenapa? Ya karena mungkin mereka itu dulu melihat kakek-kakek mereka yang mengamalkan ya tidak tidur setelah waktu subuh sampai terbitnya matahari. Ya itu dijaga sama orang-orang dahulu. Tapi bedanya apa? Bedanya kalau orang zaman dahulu mereka menjaga waktu itu dengan mengajar, dengan berzikir kepada Allah. Tapi kalau yang kita lihat sering sama orang-orang zaman sekarang, mereka tidak tidur di waktu pagi ya untuk membaca Quran. Alhamdulillah, yang penting jangan tidur di waktu tersebut. Diusahakan jangan tidur sampai jam 7. Jangan tidur. Nah, karena malaikat Ridwan, malaikat yang Allah Subhanahu wa taala diperintahkan Allah untuk membagikan rezekinya di waktu pagi. Di waktu pagi itu Allah membagi-bagikan rezeki. Rezeki di sini, rezeki ini. Ya, tidak didapatkan ya ketika orang yang melakukan tidur pagi. Ya malaikat itu lewat dari rumah kita, kalau kita tidur nggak jadi kasih rezeki. Ya, pindah ke tetangga. Makanya rezeki pian itu makan ayam. Maksud makan ayam apa? Rezeki pian itu dimakan tetangga pian. Karena gara-gara pian tidur di pagi hari. Dikatakan Nabi Muhammad SAW, an-naumu subhu qablahu rizqa. Ya, tidur waktu pagi, maksud waktu pagi itu apa? Antara setelah subuh sampai waktu isyraq.
tamna'u rizqa, menghalangi atau mencegah daripada dia mendapatkan rezeki. Makanya hati-hati, jangan tidur waktu tersebut kecuali kalau emang sakit. Ya, kalau emang lagi udzur itu nggak masalah. Beb, saya sakit beb, segala macam nggak masalah. Tapi kalau nggak ada udzur, ya, sungguh terhina orang yang tidur di waktu malam. Makanya dua waktu ini ya, digabung sama para ulama sampai waktu isya atau sampai jam 7 kurang 10 menit itu sudah masuk waktu isya. Boleh kita melaksanakan sholat sunnah. Ya, atau kalau mau lebih bagus lagi, ya, tunggu sampai benar-benar jam 7. Jam 7 pas baru kita melaksanakan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah yang pertama ya diniatkan ya, sholat sunnatul isyraq. Ya, sholat sunnatul isyraq. Dengan niat sholat sunnatul isyraq, sholat 2 rakaat, maka kita sudah melaksanakan sesuai di hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka daripada para ulama itu, mereka itu ketika di waktu isyraq, mereka sholat sunnah 2 rakaat dengan niat sunnatul isyraq dan dilanjutkan 2 rakaat lagi ya, dengan niat sholat sunnah duha. Walaupun sholat sunnah duha ya afdalnya itu di waktu sekitar jam 9:30, jam 9, jam 10 itu lebih afdal untuk melaksanakan sholat sunnah duha. Tapi para ulama terkadang mereka melaksanakan sholat sunnah duha itu di waktu pada saat waktu isyraq. Kenapa? Karena terkadang mereka itu kalau adat di Hadramut, mereka itu kalau setelah waktu isyraq ya mereka itu tidur, namanya tidur qailulah, tidur di waktu pagi. Jadi setelah jam 7 itu sampai tidur terkadang sampai sebelum waktu zuhur. Atau mereka itu kadang bangun sekitar jam 10 sampai jam 11 mereka sering bangun. Itu waktu yang bagus juga untuk tidur. Nah, tapi setelah sholat sunnah dan setelah sholat isya, mau tidur lagi nggak masalah. Tapi jangan tidur di waktu tersebut. Makanya diambil dari hadis tersebut bahwasanya setelah sholat subuh sampai perjalanan matahari terbit ke atas ya, diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan sholat sunnah. Itu waktu yang keempat. Waktu yang kelima, wa ba'da sholatil asar hatta taghuba. Waktu yang kelima sama seperti waktu yang ketiga. Ya, waktu yang ketiga tadi adalah wa indal isfirar hatta taghuba. Ya, ketika matahari itu mengeluarkan cahaya kekuningan sampai waktu masuk waktu maghrib. Waktu yang kelima adalah ya, wa ba'da sholatil asar ya hatta taghuba. Ya, setelah melaksanakan sholat asar sampai terbenamnya matahari. Waktu yang ketiga sama seperti waktu yang kelima. Ya, tapi rumusnya seperti yang setelah sholat subuh tadi. Ya, kapan diharapkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat? Ya, ketika di waktu tersebut ya, diharapkannya ketika selesai daripada sholat asar. Paham? Ketika selesai sholat asar, maka diharapkan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Makanya kalau kita sholat asarnya terlambat, ya, walaupun belum masuk maghrib, kalau sudah matahari kuningan, maka jangan melaksanakan sholat qobliyah lagi. Jangan melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum waktu asar. Ya, karena ya, itu sebabnya terjadinya sholat qobliyah, sebabnya mutaakhir atau sebab kejadiannya di akhir. Maka jangan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat lagi. Kalau sudah masuk waktu yang ketiga atau waktu ketika matahari terbenam dan mengeluarkan cahaya kekuningan. Tapi kalau seandainya belum, masih jam 5 matahari masih terang, belum ada kekuningan, maka nggak masalah. Sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah qobliyah, terus melaksanakan sholat asar. Tapi kalau sudah waktu asar itu sudah mepet, matahari sudah kuning, bentar lagi mau masuk maghrib ini. Matahari kuning sama waktu masuk maghrib itu mungkin kira-kira sekitar 5 sampai 10 menit, kurang dari 10 menit. Sudah azan maghrib. Ini seolah-olah mau jadi orang alim, nggak pernah meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat. Matahari sudah kekuningan, sholat sunnah qobliyah. Ini orang alim tapi tidak mengetahui ilmu ibadah, nggak mengetahui ilmu. Engkau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat benar, tapi di waktu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sholat sunnah qobliyah ya sebabnya itu di akhir. Sholat sunnah qobliyah baru sholat asar. Maka diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, ketika matahari
setelah mengeluarkan cahaya kekuningan atau sekitar 5 sampai 10 menit sebelum azan maghrib. Tapi kalau seandainya masih jam setengah 6, masih jam 5, maka tidak masalah engkau melaksanakan sholat sunnah qobliyah atau asri. Paham? Jadi kalau engkau malas, engkau sholatnya sering jam setengah 6, jam 5 sore, maka enggak masalah engkau melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum waktu asar. Karena mulai diharamkannya adalah setelah engkau melaksanakan sholat asar sampai waktu matahari kekuningan. Kalau sudah matahari kekuningan, masuk lagi waktu yang ketiga sampai terbenamnya matahari. Jadi antara waktu-waktu ini saling berdekatan. Kecuali waktu sebelum sholat zuhur kurang lebih 15 menit. Nah, kalau yang 5 waktu ini, 2 waktu semuanya, 4 waktu ini semuanya berdekatan. Waktu matahari perjalanan terbit sama waktu setelah sholat subuh semua berdekatan. Para ulama itu digabungkan. Dan juga waktu ketika matahari mengeluarkan cahaya kekuningan sebelum waktu azan maghrib, sama waktu setelah melaksanakan sholat asar itu juga berdekatan. Waktu yang tadi satunya adalah waktu sebelum azan zuhur kurang lebih 10 atau 15 menit sampai azan zuhur. Itu 5 waktu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Adalah sholat sunnah yang mempunyai sebab di akhir. Karena sholat sunnah ini terbagi menjadi 4. Kita bahas sekarang sholat sunnahnya. Ada namanya sholat sunnah mutaqaddim. Apa itu dikatakan? Amal lati laha sababun mutaqaddim. Adapun sholat sunnah yang sebabnya itu didahulukan daripada sholatnya, itu adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid kapan disunnahkan untuk sholat 2 rakaat? Ketika masuk masjid. Apakah sebelum masuk masjid? Sebelum masuk masjid sholat sunnah di depan, di tembok, di teras. Baru masuk masjid kan enggak? Kapan disunnahkan sholat sunnah 2 rakaat masuk masjid? Ketika engkau masuk ke dalam masjid. Maka sebabnya itu didahulukan. Sebabnya dulu, baru sholatnya. Maka kalau kita masuk masjid di waktu-waktu yang diharamkan tadi, apakah boleh melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid? Maka diperbolehkan. Karena kenapa? Karena sebab sholat sunnah 2 rakaat masjid adalah ketika pertamanya masuk masjid. Maka tidak masalah sholat sunnah di waktu-waktu yang tadi. Jadi kalau seandainya engkau masuk ke masjid itu sebelum masuk waktu zuhur 15 menit seandainya, atau 10 menit masuk ke masjid, apakah boleh melaksanakan sholat sunnah? Maka diperbolehkan. Paham? Ataupun sholat sunnatul wudu, ataupun sholat sunnatul wudu. Maka ada yang namanya sholat sunnatul wudu. Apa itu? Sholat sunnah ketika kita telah selesai berwudu. Berwudu dulu, setelah berwudu baru melaksanakan sholat sunnah. Maka kalau kita wudunya di waktu yang diharamkan tadi, kita sudah sebutkan 5 waktu tadi, maka tidak masalah kita melaksanakan sholat sunnah wudu. Apalagi sholat sunnatul taubat. Sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat kalau seandainya kita telah melakukan maksiatnya di antara waktu subuh, setelah daripada waktu subuh kita melakukan maksiat, maka sunnah untuk kita mandi yang namanya sholat sunnah taubat. Bagaimana cara mandi taubat itu sih? Mandi taubat itu seperti mandi junub. Dari semua anggota badan itu diratakan, harus kena air semua. Seperti kita mandi junub. Dalam Nabi Muhammad SAW, man ghassala di sunnati taubat, barang siapa yang mandi sunnatul taubat, maka Allah Subhanahu wa taala meleburkan dosanya itu seakan-akan seperti air yang lepas dari badannya. Jadi semua dosa kita itu ikut dengan air tersebut, dosa kita semuanya. Maka
ketika ada orang yang mandi taubat di waktu yang diharamkan tadi, maka disunahkan kita untuk sholat 2 rakaat, sholat sunnah taubat. Paham? Jadi walaupun kita setelah asar, setelah sholat asar, itu nggak boleh lagi melaksanakan sholat sunnah. Tapi kita nyela orang, ya, kita ngedit muslim seandainya, sehingga kita mendapatkan dosa. Maka setelah kita maksiat sunnah kita mandi taubat. Setelah itu kita nyadari kita dosa, dapat dosa, kita mandi taubat. Maka setelah mandi taubat disunnahkan juga untuk sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah taubat. Maka tidak masalah walaupun setelah waktu asar. Karena sebabnya itu didahulukan sama sholat. Paham? Jadi yang sholat sunnahnya disebabkan duluan, maka tidak masalah. Itu yang pertama. Alladzi ya laha sababun mutaqaddim, ya, yang didahulukannya sebab daripada sholatnya. Yang kedua adalah sholat sunnah muqarrin. Ya, sholat sunnah yang berbarengan. Jadi antara sebab sama sholatnya itu berbarengan. Seperti apa katanya? Ya, kal istisqa wal kusufi wa ja'alahuma ibn Hajar mimma sababun mutaqaddim. Fala yahruman fi syai'in min hadhihi al-awwal. Seperti sholat sunnah istisqa. Ya, seperti sholat sunnah istisqa. Sama sholat sunnah kusuf. Kapan itu kejadian? Kejadiannya berbarengan. Ya, seperti kalau seandainya sholat sunnah gerhana matahari sama gerhana bulan. Kapan disunnahkannya untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat? Ketika matahari itu gerhana. Ketika proses terjadinya matahari itu gerhana, maka kita langsung melakukan sholat sunnah. Ya, itu menurut pendapat Imam Romli. Jadi kitab ini ya, dia itu menukil daripada ya, perkataan Imam Romli yang mengatakan bahwasanya ya, sholat sunnah gerhana matahari sama gerhana bulan itu sebabnya berbarengan. Ya, dan tapi menurut ya, Imam Ibn Hajar dia mengatakan sholat gerhana matahari dan gerhana bulan itu sebabnya mutaqaddim atau sebabnya dahulu baru dia melaksanakan sholat sunnah. Karena kenapa? Kata Ibn Hajar mustahil ada orang ya, ketika dia mengetahui proses terjadinya gerhana maka dia langsung melakukan sholat sunnah. Mustahil. Sebabnya duluan baru dia melaksanakan sholat sunnah. Walaupun Imam Romli berpendapat bahwasanya ketika terjadi proses gerhana dia langsung melaksanakan sholat sunnah. Maka itu kejadian sama sholatnya berbarengan. Ala kulli hal ya, semuanya pendapatnya benar dan bukan daripada waktu sholat yang diharamkan di 5 waktu tersebut. Maka sholat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, karena sebabnya terakhir. Ya, apa itu? Ya, sholat sunnah qobliyah. Sholat sunnah qobliyah ya, sebabnya di akhir, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah. Makanya enggak ada ya, orang itu ketika sholatnya sore-sore atau ketika masuk daripada waktu yang diharamkan Allah, ketika matahari kekuningan itu melaksanakan sholat sunnah qobliyah itu enggak ada. Karena kenapa? Karena sebabnya di akhir. Nah, apalagi yang sholat sunnah yang diharamkan? Ya, sholat sunnah qoblal infaq. Nah, sholat sunnah sebelum dia melaksanakan sedekah. Ya, itu ada juga yang namanya sholat sunnah. Dan sebelum dia ingin bersedekah sama orang, dia sholat sunnah. Ya, maka ini waktu sholat sunnah yang diharamkan. Ya, karena kenapa? Karena ya, sebabnya itu di akhir. Dia sholat sunnah dulu, baru dia bersedekah. Nggak boleh di waktu yang di mata tadi. Ya. Banyak ya daripada sholat sunnah yang diharamkan di waktu-waktu tersebut. Sholat sunnah yang keempat adalah sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Nah, sholat sunnah yang tidak terkait dengan sebab. Maka tidak diharamkan ya, untuk melaksanakan sholat sunnah di waktu tersebut. Contoh kalau seandainya ada bulan ingin melaksanakan sholat sunnah mutlak ya, setelah waktu sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh dia sholat 2 rakaat.
tapi tidak dengan niat apapun, hanya melaksanakan sholat sunnah aja. Sholat sunnah Allahu Akbar, sholat sunnah aja, tanpa dikaitkan dengan niat apapun, maka tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di waktu-waktu ini sungguh sangat banyak ulama yang berbeda pendapat, sangat banyak para ulama itu berbeda pendapat. Maka kalau nggak salah Imam Malik di dalam kitabnya itu mengharamkan semua daripada sholat sunnah, mengharamkan semua sholat sunnah yang terjadi di waktu tersebut. Jadi walaupun kita habis berwudu, ya haram juga untuk melaksanakan sholat sunnah tersebut. Jangan, karena kenapa? Karena takut fitnah. Takutnya fitnah. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya ada orang setelah waktu subuh dia laksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, padahal orang itu sholat sunnah mutlak. Contoh Haji Iman habis sholat subuh dia tanpa sebab langsung berdiri lagi sholat sunnah. Nanti dilihat orang, oh Haji Iman ini sok-sokan sholat sunnah, padahal waktu halal. Padahal Haji Iman sholat sunnah mutlak yang tidak diharamkan. Maka gara-gara ditimbul yang fitnah, maka lebih baik kata Imam Malik, jangan melaksanakan sholat sunnah apapun di waktu tersebut, karena ditakutkan menjadi fitnah dan menjadi persangka buruk bagi orang lain. Jadi lebih baik jangan melaksanakan sholat sunnah apapun ya ketika di waktu tersebut. Paham? Kita lanjutkan di dalam pembahasan kita. Jadi di 5 waktu itu jangan sampai melaksanakan sholat sunnah kalau bisa. Tapi kalaupun kita ingin melaksanakan sholat sunnah, ya maka menurut Imam Syafi'i tidak masalah. Tapi di 3 waktu sunnah tersebut, mugharin, mutaqaddim sama mutlak. Sholat sunnah yang berbarengan atau sholat sunnah yang sebabnya di awal, sama sholat sunnatul mutlak, sholat sunnah yang tidak terikat dengan waktu apapun. Faslun saqatu sholat sittah. Kita masuk ke dalam bab sekarang. Bab tempat-tempat yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW ya, untuk berdiam sedikit di waktu sholat. Dikatakan saqatu sholati sittatun. Adapun waktu-waktu yang disunnahkan untuk berdiam sedikit di dalam sholat itu ada 6 tempat. Ya, ada 6 tempat yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk berdiam sedikit ketika melaksanakan sholat. Apa itu? Yang pertama, baina takbiratul ihram wa du'ail iftitah. Jadi waktu yang pertama yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW ya, untuk berdiam sedikit ya, adalah ketika setelah takbiratul ihram sama sebelum dia melaksanakan doa iftitah. Apa itu? Bacaan iftitah. Jadi ketika Allahu Akbar, diam sedikit. Jangan langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak buru-buru. Enggak, sunnah diam sedikit. Allahu Akbar, diam sedikit. Diam ya sekitar ya anggap 5 detik. Diam sedikit baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa bihamdihi. Karena itu adalah sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bagi yang membaca sholat doa iftitah atau baca doa iftitah. Waktu yang kedua adalah wa baina doa iftitah wa ta'awudhi. Jadi waktu yang kedua disunnahkan untuk berdiam adalah setelah bacaan iftitah ya sama sebelum dia membacakan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ketika dia Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira sampai akhir, ya diam sedikit baru dia baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka di waktu tersebut sunnah juga untuk kita berdiam sedikit. Ya, paham? Jadi waktu yang pertama di antara setelah waktu takbir ya, sama sebelum dia membaca bacaan iftitah. Waktu yang kedua setelah dia baca bacaan iftitah sama sebelum dia membaca ta'awudz.
Jadi setelah dibaca doa kita berdiam sedikit baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim juga walaupun dia menjadi imam enggak harus jahar. Tidak harus dibesarkan. Jadi kalau orang jadi imam ya enggak harus besarkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, enggak harus besarkan. Ya kecil-kecil aja. Bismillahirrahmanirrahim. Paham? Enggak harus menjadi imam tuh baca ta'awudz itu dibesarkan. Walaupun dibesarkan itu enggak masalah. Walaupun dibesarkan juga itu tidak masalah. Kan tapi lebih afdal ya kecilkan sedikit bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Paham? Ketika engkau menjadi imam. Karena sebagian daripada orang mengingkari bahwasanya disunnahkan oleh Rasulullah untuk membaca ta'awudz. Sebagian daripada orang maka disunnahkan atau diafdalkan untuk lebih sedikit kecil ketika membaca ta'awudz. Tahu baca ta'awudz? Tahu? Nah, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan kita daripada setan. Jadi di antara bacaan setelah bacaan kita maka disunahkan untuk diam sedikit sampai bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waktu yang kedua tadi ya. Waktu yang ketiga ya, adalah bainal Fatihah wa ta'awudz. Setelah bacaan ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya sama ingin membaca Fatihah. Jadi ketiga anak praktekkan. Jadi dari awal Allahu Akbar yang sedikit. Kasih kelang sedikit karena itu sunnah baru Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallah wa bihamdihi. Sampai akhir sudah selesai diam sedikit baru baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim diam sedikit dan baru baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir. Itu waktu yang ketiga. Waktu yang keempat ya wa baina akhiril Fatihah ya wa amin. Jadi ya ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin yang sedikit amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Ada adabnya semua. Ada adabnya semua. Kadang-kadang di masjid itu belum imam ngomong ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin maunya. Ada adabnya semua. Jadi di antara bacaan akhir Fatihah sama perkataan amin itu ada jenjangnya, disunahkan untuk diam sedikit. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bukannya imam belum selesai Fatihah langsung mengucapkan amin. Waktu yang kelima adalah wa bainal amin wa suratul Ghasir. Jadi di antara perkataan setelah perkataan amin ya sama surat pendek. Jadi ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mau baca surat pendek enggak masalah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Tapi ada diam sedikit antara perkataan amin sama surat pendek. Kayak para ulama itu mereka itu ketika setelah bacaan amin mereka berdoa Rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu adalah amalan-amalan dari para ulama. Salah satunya adalah amalan daripada Imam Ahmad bin Hasan al-Tauf. Beliau ketika mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin
rabbi a'udzubika min hamalatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Baru bismillahirrahmanirrahim. Baca surat pendek. Itu adalah waktu yang kelima. Waktu yang keenam, ya, baina suratul qasar qabla ruku. Jadi setelah baca surat pendek, ya, lalu dia ingin ruku, maka sunnah diam sedikit. Jadi setelah baca surat pendek, ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diam sedikit. Allahu akbar. Jangan langsung. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Langsung. Diam sedikit. Ya, Allahu akbar. Kalau tarawih yang masalah. Jadi kalau tarawih terserah macam itu. Lebih afdal lebih cepat. Lama nanti nggak ada yang sholat tarawih. Ya, maka 6 tempat tersebut ya sunnah kita untuk berdiam sedikit. Bukan diam lama, diam sedikit aja, kasih kelang sedikit. Ya, kelang. Ingat tidak waktu-waktunya? Hah? Haji mana ingat? Haji mana ingat yang kita bahas tadi? Apa aja? Kapan saja? Sebelum membaca surat pendek mau ruku. Yang terakhir tadi yang ingat. Apa lagi? Waktu apa lagi? Sebelum amin. Sebelum amin. Yang ketiga, sebelum membaca Al-Fatihah. sebelum membaca setelah ta'awudz. Terus praktekkan coba biar lagi soal praktekkan coba. Ya, praktek ini lebih cepat ingat. Allah Akbar. Ini baca terus ya. Nah, setelah Allah Akbar itu ngapain? Sunnah diam sedikit. Baru baca Allahu Akbar kabira. Setelah itu setelah habis. Baik, hafal. Kalau doa itu coba. Diam sedikit, baru baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setelah baca ta'awudz, diam lagi, baru baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ghairil maghdubi alaihim dhalin. Antara langsung amin. Diam sedikit, baru amin. Setelah amin diam sedikit, baru Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Diam sedikit, baru itu adalah 6 tempat yang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk diam sebentar. Belum masuk saya. Kita biar apa namanya? Biar minggu depan bahas tentang sujud sahwi. Ini bahas-bahasan cepat semua. Faslun, adapun bab sekarang arkanu allati tazamu fiha tumanina ya arba'atun. Ada tempat, ya ada 4 tempat yang diwajibkan untuk melaksanakan tumanina. Kita sudah bahas. Insya Allah sudah paham semua apa itu tumanina ya, dan tempat-tempat yang diwajibkan untuk tumanina. Sudah kita bahas semua. Ini kita baca cepat, ya, sekalian mengulang cepat ya, agar mendapatkan berkah dan urutan daripada pembahasan kita. Faslun arkanu allati talzamu fiha tumanina arba'atun. Adapun 4 tempat yang diwajibkan untuk bertumanina itu adalah 4 tempat. Yang pertama adalah ruku. Yang pertama ketika ruku itu harus tumanina. Nah, apa itu tumanina? Ya, tumanina adalah berdiam sedikit. Jadi ketika ruku, ya diamnya kita ruku itu adalah yang dinamakan tumanina. Makanya disunahkan untuk membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Ataupun kalau seandainya enggak bisa baca 3 kali, 1 kali pun tidak masalah. Yang penting ada bacaannya ketika pada saat tumanina. Allahu akbar, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi.
Sami Allahu liman hamidah. Rukuknya itu diam di rukuk adalah yang dinamakan tumakninah. Kita sudah bahas. Wal i'tidal. Tempat yang kedua adalah ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Itu adalah doa yang sangat yang paling pendek. Ya, tidak masalah mau yang paling pendek, akan tetapi ya, diwajibkan untuk berdiam sedikit. Sami Allah liman hamidah. Enggak boleh langsung sami Allah liman hamidah. Allah Akbar, enggak boleh. Diam sedikit dengan bacaan subhanallah apa namanya? Rabbana wa lakal hamd. Baru dia sujud. Teman kalau yang panjang enggak masalah. Rabbana wa lakal hamd fil samawati. Insyaallah masalah. Itu yang panjang lebih bagus. Tapi yang paling sedikitnya adalah Rabbana wa lakal hamd. Ketika sujud, ya, ketika sujud maka disunahkan juga untuk membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Karena wajib berdiam sedikit ketika sujud. Ketika sujud berdiam sedikit, dan ketika julus baina sajdatain. Ketika duduk di antara dua sujud disunahkan juga untuk membaca Rabbil firli warhamni wajburni. Itu yang paling sedikit. Atau pada panjangnya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Itu yang panjang. Karena diwajibkan untuk tumakninah. Begitu juga ketika sujud kedua kalinya, ya, wajib juga tumakninah. Ya. Apa itu tumakninah? Tumakninah dia sukunun ba'da harakatin. Bahaitsu yastaqirru kullu udwin mahalluhu bi qadri subhanallah. Sudah bahas semua. Apa itu yang namanya tumakninah? Tumakninah adalah yang berdiam sedikit ya, untuk membedakan antara gerakan sama gerakan yang lainnya, ya, dengan jenjang perkataan kalimat subhanallah. 1 detik subhanallah itu 1 detik. Subhanallah 1 detik. Maka tapi para ulama menyunahkan ya, untuk baca subhanallah wa bihamdihi ketika disujud, ataupun ketika di i'tidal baca Rabbana wa lakal hamd paling pendeknya, ataupun ketika di rukuk subhanallahil azim wa bihamdihi, ataupun ketika di julus baina sajdatain baca Rabbil firli warhamni wajburni sampai akhir. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ini dapat 3 bab. Karena ya ini pelajaran-pelajaran yang sudah kita bahas semua. Subhanallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala la'wa asrafna fatum alaina tauba taghfir li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sariril khilani wa kullu dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma'in. Amin ya rabbi asma fadlan wa judan manna la iktisabi minna bil mustafa rasuli amdo bi kulli suri salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adada tasni sohbi walhamdulil ilahi fil barri wat tanani walhamdulil ilahi fil barri wat tanani bisirril fatihah. Masuk dalam bab sujud sahwi. Bab sujud sahwi ini ya bab